Ya, selamat malam. Jakarta ibu kota, Jakarta punya banyak cerita. Ya, kami dari redaksi Jakarta hari ini datang di Sekretariat Kahmi Jaya bersama saya dengan Bang Boim. Ya. Boim, izin Bang Boim, kami dari redaksi Jakarta akan bertanya seputar Pilkada 2024 yang akan datang terkait Pilgub. Nah, izin Bang, Abang perkenalkan diri dari sebagai apa dan namanya siapa? Ya, terima kasih Bang Denny. Saya kalau nama lengkap Muhammad Ikhwan Ridwan. Oh, panggilnya? Panggilan tenarnya Boim. Oh, asli Betawi. Asli Betawi. Jadi kalau Betawi itu ada istilah bahasa poyokan ya. Bahasa poyokan itu bahasa panggilan. Gitu kira-kira. Dan alhamdulillah saya sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Wilayah Kahmi Jakarta Raya. Atau Kahmi Jaya. Kahmi Jaya. Yang meliputi di Jakarta itu ada 5 kota, 1 kabupaten plus Tangsel dan Depok. Oh, sama. Gitu. Jadi Kahmi Jaya itu sampai di sana. Sampai sana itu wilayahnya. Jadi kawasan kita tuh sekarang udah aglomerasi nih. Jadi menyambut tadi statementnya Bang Denny terkait masalah pilkada dan Pilgub ya di Jakarta yang akan terselenggara dalam waktu dekat. Jadi memang saya lebih ini ke undang-undangnya dulu. Undang-undang DKJ nih Bang. Undang-undang DKJ. Karena kita bicaranya harus dari situ. Oh iya Chef. Setelah ibu kota pindah ke IKN ini kan status Jakarta tetap khusus. Gitu, tetap khusus. Namun kekhususannya ini sepertinya belum terlihat gitu, karena memang masih seperti yang lama. Misalnya kalau gubernurnya dipilih, kalau kemarin sudah ada wacana gubernur ditunjuk, waktu pada saat pembahasan di Balik, kemudian ada wacana juga wali kota dipilih langsung gitu, kemudian wali kota dari tokoh, kalau nggak salah itu juga Bang. Terus kemudian ada juga wacana pilkadanya suara terbanyak seperti daerah-daerah yang lain gitu. Nah, namun di DPR memutuskan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 sistem pemerintahannya masih sama. Jadi memang tidak ada yang banyak berubah, semuanya masih sama. Gubernur kemudian masih tidak suara terbanyak, 50% lebih begitu. Kemudian dipilih langsung oleh rakyat. Otonomi di tingkat provinsi, tingkat 2 tidak ada otonomi. Ya, ini juga menjadi banyak. Jadi apa dong setelah ibu kota ini pindah ya? Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ini yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia bahwa menyatakan tetap Gubernur DKI Jakarta dipilih secara langsung, gitu. Nah, berangkat dari situ kemudian, tapi ada yang menarik. Saya lebih melihatnya misalnya munculnya wacana aglomerasi, kawasan Jabodetabek Punjur, ya kan? Ya ini menarik nih. Tapi memang semua orang masih meraba gitu. Kayak konsepnya seperti apa sih nih aglomerasi ini, kewenangannya sebagaimana, kemudian tupoksinya bagaimana, siapa yang bisa di situ, itu yang masih banyak pertanyaan benak masyarakat begitu. Saya kira berangkatnya dari situ dulu, makanya ini pilkada ke depan itu kalau kemarin kita sebelum mungkin masih dalam tahapan pemilu ya, rame. Ada mulai tokoh-tokoh yang muncul misalnya begitu. Banyak tokoh-tokoh yang muncul baik dari partai ataupun non-partai. Nah, sistem pemilihan pilkada sendiri ada 2 jalur. Yang pertama jalur independen, yang kedua jalur partai. Jalur independen, jalur non-partai. Persyaratannya 618.000
ya, kurang lebih ya kalau salah, mohon maaf kalau dikoreksi kalau salah. KTP persyaratan. KTP. Nah itu, tapi kan itu tentu saja cadangannya juga harus banyak karena verifikasi dan lain-lain ini kan harus ada. Jadi saya rasa begitu. Nah, kalau tidak salah mulai dibuka pendaftaran di independen dan mulai ada beberapa nama mulai muncul kayak seperti Komjen Dharma Pongrakun, ada nama Nur Fajriansyah, ada Pompida Hidayatullah. Nah, tokoh-tokoh muda mulai muncul, saya kira ini juga mengisi dinamika di independen. Nah, kalau di kalangan partai kan ya, banyak, tapi kayak pentingnya belum ada kesepakatan. Misalnya di Golkar masih menyebut 3 nama. Ada nama Ketua DPD Golkar DKI Jakarta, Bang Jaki, kemudian ada nama Ridwan Kamil, dan ada nama Erwin Aksa gitu, di internal partai. Kemudian di Gerindra juga belum mengerucut, masih ada 4 nama. Ya, jadi saya tidak tahu kenapa fenomenanya sekarang begitu. Ya, berubah. Apakah ada memang konvensi di internal, kemudian nanti siapa yang maju kemudian dorong, atau kita juga belum dapat ini. Bisa lihat ini Bang, elektoralnya dulu. Iya, bisa juga. Itu memang strategi partai untuk menaikkan ya sekarang populer, siapa yang populer, kemudian nanti baru elektabilitasnya gitu ya dilihat. Baru didorong pakai surat rekomendasi. Nah, mungkin kayak gitu karena saya dari partai jadi kurang terlalu paham. Nah, saya kira begitu. Nah, kemudian jadi memang kalau kita bisa pastikan di DKI Jakarta itu beberapa PKS. Betul. Kemudian nomor 2 PDI, nomor 3-nya Gerindra gitu. Kemudian di situ ada Golkar, ada Nasdem, ada PKB, ada PAN, kemudian ada PSI gitu kan. Nah, itu saya kira ya di beberapa partai menengah ini juga tidak punya kader, tidak ada memunculkan. Misalnya kayak seperti Demokrat sampai sekarang nggak ada yang muncul dari Partai Demokrat sendiri gitu loh. Beda setahun sebelumnya ya? Iya, beda di masa lalu ya kan. Nah ini kemudian PSI juga belum kelihatan walaupun nama Grace Natali sudah mulai muncul begitu. Nah tapi saya melihatnya memang ada sesuatu yang baru lah di sini. Di pilkada sekarang ya Bang ya? Iya. Terus ini Bang, kalau dari masyarakat DKI sendiri nih, kultur masyarakat terhadap euforia di Pilgub ini gimana Bang? Maksudnya pemilihnya apakah punya euforia tersendiri? Sebelumnya kan pileg gitu kan? Apa sih akan beda dengan pilkada nih ya? Apakah lebih banyak yang lebih euforia atau yang lebih senang dengan pilkada, atau sama aja gitu? Atau ada perubahan gitu? Dari tahun ke tahun sepertinya memang ini bergantung ya. Mungkin di pilkada lalu 2017 itu memang auranya beda ya. Apakah hari ini sama dengan aura di 2017? Nah, kita lihat aja. Kayaknya memang sekarang sepertinya sudah mulai mereda lah, tidak. Dan pemilih sekarang itu sudah mulai cerdas-cerdas ya, ke masyarakat. Artinya partai yang komitmen basis masa perjuangan dan lain pasti itu yang dipilih di masyarakat. Nah, kalau sosok-sosok itu juga sama. Nah, tapi ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi, misalnya konsep DKJ dengan aglomerasi tadi gitu. Nah, itu kan tadi kita baru basis masa partai. Ada juga misalnya beberapa nama muncul selain di luar partai gitu. Kalau misalnya kalau dari sisi birokrasi ada beberapa nama yang layak dan mungkin juga sekarang masyarakat sudah mulai melihat. Misalnya ada nama Pak PJ Gubernur, penjabat Gubernur DKI Jakarta Pak Heru, ada kemudian nama Pak Sekda, kemudian ada juga nama Pak Marulo yang kebetulan mantan Sekda itu juga. Nah, kalau di birokrasi di Jakarta yang muncul tuh ada terakhir yang lagi baru muncul Bu Sri Mulyani gitu kan, tapi kan dari pusat. Betul.
Nah, Jadi nama Bu Risma saya kira udah tidak udah tidak diusung lagi, Bang. mungkin orang-orang di kita ini lebih cenderung memang masyarakat kita sesuatu yang pemimpinan baru Iya, gitu ya. yang lebih fresh lah. Kira-kira begitu. Oh. Tapi beberapa pemimpin tokoh-tokoh ini memang sangat layak ya, layak lah kira-kira. Terus ini Bang, apa namanya? Kan ini selain figur politisi, selain figur birokrasi, birokrat lah, atau teknokrat, ini juga muncul figur artis, Bang. Oke. Nah, ini menurut Abang, figur-figur artis ini apakah sesuai atau bisa masuk ke bursa pencalonan besok pilkada gubernur di DKI? Saya kira bisa aja ya, karena seperti kita lihat misalnya artis kalau di Jakarta itu Mas Eko ya, Mas Eko Patrio. Eko Patrio. Beliau itu 3 kali ya, masuk keempat nih. Iya benar. Di DPR RI, kemudian memimpin DPW PAN Jakarta. Kemudian kemarin sukses mendongkrak suara PAN yang mungkin termasuk yang luar biasa. Artinya dia bisa bertahan di sekarang itu kerja upaya yang luar biasa. Tapi di DPR RI kan tambah, ya kan, di dapil Jakarta Timur, dapil 2. Dapil 2 ya benar. Dapil 2 kan nambah. Nah itu kan mungkin di dapil 3-nya hilang. Nah dia dapil 2-nya yang selama ini nggak pernah, karena dapil 2 ada uya-kuya gitu. Tapi kalau artis ya paling baru beredar mungkin nama Eko Patrio cukup diperhitungkan masyarakat kali ya. Betul. Kalau saya lihat gitu. Nah tadi kan selain itu, nah terakhir ini figur-figur anak muda nih Bang. Oke. Figur-figur anak muda yang istilahnya udah mulai muncul gitu untuk pilgub ini gimana Bang? Apakah sudah banyak nih? Ya saya kira memang bagus ya anak muda yang tampil segala macam. Sekarang kita punya wakil presiden muda. Oh iya. Gitu kan, banyak juga. Iya, Mas Gibran tokoh muda, banyak menteri-menteri yang muda, gitu kan. Kalau figur-figur muda ini muncul, saya kira bukan hal yang tabu dan itu is oke, fine-fine aja, baik. Sehingga teman-teman nanti tinggal bagaimana dia kerja keras untuk menjual programnya yang baik, berpihak kepada masyarakat, kemudian sampai masyarakat untuk memilih, gitu. Nah, kalau kita lihat tadi misalnya dari partai, kemudian sosok profesi, nah ada juga yang tidak bisa kita nafikan, misalnya kalau kita lihat, kita sorot dari misalnya kependudukan, misalnya suku, berdasarkan suku, etnis misalnya. Ya etnis udah mulai keluar sekarang survei-survei, misalnya seperti kalau di Jakarta itu kan dominasinya etnis atau suku Jawa ya. Jawa. Dia nomor 1, kemudian nomor 2 Betawi, kemudian nomor 3 Sunda, nomor 4 Chinese kalau nggak tidak salah. Kemudian nomor selanjutnya itu Batak. Nah, dan seterusnya. Nah, konfigurasi ini itu juga cukup menentukan gitu. Kenapa? Karena di periode sebelumnya itu terbukti gitu. Misalnya dulu di tahun 2007 Pak Fauji Bowo berpasangan dengan Pak Prianto antara etnis Jawa dengan Betawi, dia sukses. Kemudian di periode berikutnya 2012 Pak Fauji Bowo dengan Pak Nahrawi kalah karena incest Betawi dengan Betawi. Nah, sukses Pak Jokowi dengan Basuki Cahayapurnama Ahok. Ini juga nama yang cukup luar biasa ya, fenomena. Nah itu juga kan kombinasi atau gabungan atau kolaborasi antara etnis yang beda begitu. Nah ini juga cukup diperhitungkan gitu. Nah konfigurasinya ya. Termasuk kemarin di 2017 ada AHY dengan Ibu Silviana, kemudian Mas Anies dengan Sandiaga Uno, kemudian terakhir Ahok Jarot ya. Tapi memang konfigurasi 2017 dominasi politik lebih ke politik identitas yang keluar ya, kira-kira demikian ya. Terakhir nih Bang, kalau tadi kan bicara sudah konfigurasi etnis, sekarang saya
ingin lebih bertanya kepada generasi Z atau Gen Z dan milenial. Ini kan sangat potensial nih Bang. Ya. Karena terakhir itu pemilu 2024 yang lalu itu mencapai sekitar 60% pemilih milenial dan Gen Z. Nah, untuk di Jakarta sendiri gimana Bang? Ya, Jakarta sendiri secara angka pastinya saya belum melihat ini ya, artinya hasil survei terbaru biasanya kan lembaga survei ini mengeluarkan itu. Nah, tentu saja Gen Z dan generasi milenial ini juga punya suara yang cukup signifikan dan sangat menentukan gitu. Ya. Seperti halnya dengan pemilihan presiden. Saya kira memang sangat diperhitungkan lah mereka ini. Cuman bagaimana generasi milenial atau generasi Z ini bisa didorong atau seluruh pihak menyadarkan kemudian mereka mau datang untuk melakukan pemilihan. Mungkin yang merasa baru tahun ini melakukan pemilihan mungkin jadi semangat ya, betul. Karena untuk memberikan suaranya. Nah, ini yang harus dilakukan oleh seluruh pihak, terutama ya penyelenggara pemilu, KPU harus mendorong ini, kemudian partai, kemudian kelompok ormas. Betul. Nah, ini harus didorong betul. Nah, kemudian basis masanya ada RT RW juga harus mendorong ini sebagai pendidikan politik bagi usia pemula ya. Pemilih pemula itu memang jadi target incaran, makanya kadang-kadang setiap calon punya gimmick-gimmick untuk kalangan ini gitu kan. Kalangan milenial dan Gen Z. Oh iya, karena mereka punya cara berpikir sendiri. Iya, betul. Yang para politisi ini juga belum tentu bisa mencerna begitu kan. Iya. Ini memang ada fenomena-fenomena baru ya yang harus diperhitungkan, apalagi di Jakarta nih Bang. Jakarta masalahnya ibu kota metropolitan luar biasa lah. Iya, betul. Nah, mungkin terakhir nih Bang, harapan dari Bang Boim sendiri sebagai Ketua KAHMI Jaya terhadap pilkada yang akan datang nih 2024 di bulan November, itu apa Bang? Untuk sisi masyarakatnya dan paslonnya atau sebagai penyelenggaranya, harapan Abang sebagai tokoh masyarakat seperti apa Bang? Yang pasti kita harus memiliki kualitas, memiliki pilkada yang berkualitas itu, kemudian demokrasinya berjalan dengan baik, kemudian bagaimana kita kawal sama-sama demokrasi ini sehingga punya mutu yang bagus. Nah, kita juga harus paham bahwa kita memilih ini untuk waktu 5 tahun ke depan. Jadi kira-kira kita harus punya gambaran yang pasti, karena ya harus lengkap. Kalau coba-coba repot juga gitu. Kita harus punya figur-figur calon-calon yang maju ini harus punya program yang jelas, kemudian berpihak kepada rakyat gitu kan. Nah, selain itu masyarakat yang mari kita jaga sama-sama, jangan sampai pilkada ini gitu ya, menjadi kotor, menjadi masyarakatnya menjadi ada gap segala macam ya. Sekarang udah selesai pemilihan umum, pileg, kemudian pilpres, pilkada. Yuk kita sama-sama kita bangun kota Jakarta ini ke depan lebih baik dan lebih bagus lah. Kita punya harapan besar. Pemimpin yang ke depan itu pokoknya lebih baik dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Harapkan kita pasti begitu kan. Apalagi ke depan kotanya udah kota global, ya kan? Pasti juga dibutuhkan orang-orang yang punya effort di situ. Iya, pikiran yang memiliki pemikiran yang global. Saya kira begitu. Makasih Bang. Ya, makasih Bang Denny. Iya, makasih Bang Boim. Ya, begitulah sesi dari podcast teman-teman redaksi Jakarta. Ikuti selanjutnya dari podcast Jakarta. Jakarta ibu kota, Jakarta punya banyak cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.